Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda yang soleh dan soleha. Semoga Ananda senantiasa berada dalam keadaan sehat walafiat. Pada pagi hari ini kita akan belajar tematik tema 7, indahnya keragaman di negeriku. Subtema 1, keragaman suku bangsa dan agama di negeriku. Baiklah, sebelumnya Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa mampu menjelaskan arti kata sulit dalam teks serta mampu menggali informasi dalam teks melalui ide pokok. Yang kedua, siswa mampu menyanyi sesuai tinggi rendah nada dan tempo yang tepat. Yang ketiga, siswa mampu mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi keragaman di Indonesia. Dan yang terakhir, siswa mampu mengidentifikasi keragaman suku di Indonesia. Baiklah, kita masuk ke pembelajaran bahasa Indonesia. Menjelaskan arti kata sulit dalam teks. Untuk mengerti sebuah arti kata, sebaiknya kamu mencari arti kata tersebut dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Misalnya, jika kamu ingin mengetahui arti kata keragaman, lakukanlah hal-hal berikut. Yang pertama, siapkan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi, Ananda diupayakan memiliki Kamus Besar Bahasa Indonesia. Apabila tidak memiliki, sekarang itu sudah banyak internet ya, jadi bisa membuka kamus online di Google. Untuk langkah kedua, tentukan kata dasar dari kata yang akan dicari maknanya. Misalnya keragaman. Maka kata dasarnya adalah ragam. Carilah pada kolom huruf R dalam kamus. Jadi dicarinya huruf R ya, jangan huruf yang lain. Selanjutnya, carilah kata keragaman pada bentuk-bentuk turunan dari kata ragam. Nanti akan ketemu setelah dicari dari kata ragam. Nah, untuk selanjutnya, setelah ditemukan artinya, maka catatlah dalam buku tulismu. Maka ditemukanlah arti atau makna kata keragaman adalah bermacam-macam atau berjenis-jenis. Untuk selanjutnya, kita akan menggali informasi teks melalui ide pokok. Salah satu cara untuk memahami isi teks adalah dengan menentukan ide atau gagasan pokok setiap paragraf pada teks tersebut. Ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Nah, di sini ada 5 langkah menemukan ide pokok. Yang pertama, baca seluruh paragraf dengan cermat. Yang kedua, cermati kalimat pertama hingga akhir. Yang ketiga, baca kalimat demi kalimat sampai kamu menemukan ide pokok paragraf. Dalam suatu paragraf, ide pokok biasanya terletak di awal, akhir, atau awal dan akhir paragraf. Yang keempat, tandai ide pokok setiap paragraf. Dan yang kelima, tandai info penting dalam setiap paragraf. Selanjutnya kita masuk ke pelajaran SBDP. Nah, di sini kita akan menyanyi sesuai tinggi rendah nada. Nada adalah bunyi yang teratur. Nada memiliki bunyi rendah dan tinggi. Nada dapat ditulis dalam notasi angka. Coba Anda perhatikan urutan notasi angka berikut. Notasi angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Dalam solmisasi yaitu Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si. Coba Anda perhatikan dalam tangga nada berikut. Do. Do itu ditulis dari baris paling bawah sebelum memasuki garis. Re. Re itu di bawah garis. Mi. Mi tepat pada garis pertama. Fa berada di tengah-tengah garis. Berada di tengah-tengah antara garis pertama dan kedua, dan seterusnya. Sekarang menyanyikan lagu dengan nada dan tempo yang tepat. Tempo adalah cepat atau lambatnya lagu yang dinyanyikan, sedangkan nada adalah bunyi yang teratur. Secara umum, tempo lagu dibagi menjadi 3 jenis, yaitu tempo yang cepat atau allegro,
tempo yang sedang atau moderato, dan tempo yang lambat atau largo. Nada dibagi menjadi nada tinggi dan nada rendah. Nah, coba Ananda perhatikan lirik lagu Suwe Ora Jamu yang berasal dari Jawa Tengah. Nah, di sebelah kanan ada keterangan nada rendah, sedang, dan tinggi. Untuk nada rendah, ada tanda titik di bawah angka. Untuk nada tinggi, ada tanda titik di atas angka. Nah, coba Ananda dengarkan dulu lagu Suwe Ora Jamu. Suwe ora jamu, jamu kadang tela. Suwe ora ketemu, temu pisan gawe kena. Nah, setelah Ananda menyimak atau mendengarkan lagu Suwe Ora Jamu, Ananda bisa menentukan bahwa lagu Suwe Ora Jamu memiliki tempo sedang atau moderato. Kemudian, apa makna dari lagu Suwe Ora Jamu? Maknanya yaitu menceritakan seseorang yang telah lama bertemu dan telah lama tidak bertemu, dan ketika bertemu ada yang dikecewakan. Nah, selanjutnya kita masuk ke pelajaran PPKN. Mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi keragaman di Indonesia. Keragaman yang ada di Indonesia dipengaruhi oleh agama, suku bangsa, dan bidang pekerjaan. Yang pertama, keragaman agama terjadi karena letak Indonesia yang cukup strategis. Nah, hal inilah yang membuat Indonesia menjadi jalur perdagangan dari berbagai negara. Para pedagang yang datang ke Indonesia turut menyebarkan agama di Indonesia. Yang kedua, dari segi suku bangsa, Indonesia merupakan negara kepulauan yang menyebabkan munculnya beragam suku di Indonesia. Yang ketiga, dari bidang pekerjaan, keragaman muncul karena dipengaruhi kondisi alam dan kebutuhan manusia. Masyarakat yang tinggal di dataran tinggi tentu memiliki aktivitas dan kebutuhan yang sedikit berbeda dengan masyarakat yang tinggal di pantai. Cara melestarikan bahasa daerah. Manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan orang lain. Saat berinteraksi dengan orang lain, dibutuhkan bahasa untuk berkomunikasi. Bahasa pemersatu adalah bahasa Indonesia. Selain itu, Indonesia memiliki beragam bahasa daerah. Keragaman bahasa ini merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang harus kita banggakan dan lestarikan. Cara untuk melestarikan bahasa daerah adalah yang pertama, kita harus bangga menggunakan bahasa daerah yang kita miliki. Yang kedua, menghargai teman yang sedang menggunakan bahasa daerahnya. Jadi kita di sini tidak boleh mengejek atau mengolok-olokannya. Kita harus menghargainya. Yang ketiga, mau mempelajari bahasa daerah lain. Jadi kita jangan hanya mampu untuk berbicara bahasa daerah sendiri, tetapi harus mau untuk mempelajari bahasa daerah lain. Yang keempat, tidak menghina bahasa daerah lain. Keragaman agama dan kebebasan beragama. Ananda sudah mempelajari keragaman agama, tempat ibadah, dan hari besar keagamaan. Setiap agama juga memiliki kitab suci yang berbeda-beda. Perhatikan tabel di bawah ini. Nah, di sini ada 6 agama yang diakui di Indonesia, serta nama kitab sucinya. Yang pertama Islam dengan kitab suci Al-Quran, Kristen dan Katolik yang berkitab suci Alkitab atau Injil, selanjutnya Hindu, kitab sucinya Weda, Buddha Tripitaka, dan Konghucu, kitab sucinya Shishu. Selanjutnya, keragaman suku di Indonesia. Di bawah ini adalah contoh persebaran beberapa suku bangsa di Indonesia. Coba Ananda perhatikan tabel ini, mulai dari Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Bali, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat. Ada Pulau Kalimantan, Sulawesi, Pulau Maluku, Pulau Papua. Nah, Ananda bisa lihat sendiri suku bangsanya. Selanjutnya, keragaman bahasa daerah di Indonesia.
Bahasa daerah merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh suku tertentu di suatu daerah. Setiap suku bangsa memiliki bahasa daerahnya masing-masing. Setiap suku bangsa memiliki logat dan dialek yang khas, sehingga kita dapat membedakannya. Nah, berikut ini adalah contoh bahasa daerah yang terdapat di pulau-pulau di Indonesia. Mulai dari Sumatera, ada bahasa daerah Aceh, Batak, Melayu, Jambi, Mentawai, dan Lampung. Untuk Jawa ada Baduy, Betawi, Sunda, Jawa, dan Madura. Untuk Bali ada bahasa daerah Bali. Nusa Tenggara ada bahasa daerah Sasak dan Sumbawa. Untuk Kalimantan ada bahasa Bahau, Kayan, dan Banjar. Untuk Sulawesi ada Bugis, Bobongko, Budong-Budong, dan Batuy. Untuk Maluku ada Ambelau, Babar, dan Buru. Serta terakhir Papua ada Asmat dan Babu. Ini hanyalah contoh karena masih banyak lagi bahasa daerah lain di Indonesia. Nah, mungkin pembelajaran hari ini dicukupkan sekian. Terima kasih. Untuk tugasnya nanti Ibu akan sampaikan di grup WA. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.